Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya, di channelnya Boni Hamdani, yang mau membahas tentang cerita Islami. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dalam kesempatan ini, saya mau menceritakan tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Dan sebelum lanjut silahkan di-subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi. 6 mukjizat Nabi Isa alaihi salam, dan penolakan sebutan Tuhan. Nabi Isa alaihi salam, merupakan seorang nabi dan rasul yang cukup disegani. Dengan beberapa keahliannya, berupa mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa tidak pernah berlaku sombong sedikitpun, akan kemampuannya yang unik ini. Bahkan Nabi Isa alaihi salam selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Isa atau yang diklaim umat Kristiani sebagai Tuhan Yesus, jelas-jelas menolak jika dirinya disebut Tuhan. Isa hanya manusia biasa yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai nabinya. Berikut kisah Nabi Isa alaihi salam, menolak disebut Tuhan. Nabi Isa alaihi salam, diangkat menjadi nabi untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Dalam Al-Quran, nama Isa disebut sebanyak 25 kali. Sebagai seorang nabi, Isa banyak dikarunia mukjizat. Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Maryam tanpa ayah. Menurut kisah Al-Quran, Maryam selalu beribadah, dan telah dikunjungi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa akan diberikan calon anak yang bernama Isa. Maryam sangat terkejut karena ia telah bersumpah untuk menjaga keperawanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril pun menenangkan Maryam dan mengatakan bahwa perkara itu adalah perkara yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti halnya dalam penciptaan Adam tanpa ibu dan bapak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, Jibril berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Quran Surat Maryam, ayat 21. Banyak karunia mukjizat, setelah Maryam mengandung, ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat. Di sana ia melahirkan, dan beristirahat, di dekat sebuah batang pohon kurma. Meskipun masih bayi, namun Nabi Isa alaihi salam, telah dikarunia mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kala itu Nabi Isa alaihi salam, bisa berbicara kepada ibunya, untuk mengguncangkan pohon kurma sehingga buahnya berjatuhan. Dimakanlah buah kurma yang lezat itu. Maryam bersama anaknya kemudian kembali ke area penduduk. Namun saat itu Maryam dituduh telah melakukan perzinaan karena punya anak tanpa seorang ayah. Lagi-lagi Nabi Isa alaihi salam, yang masih bayi dapat berbicara kepada Bani Israel saat itu. Kata-kata Nabi Isa alaihi salam, diabadikan dalam Al-Quran. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Artinya, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, selama aku hidup. Quran Surat Maryam ayat 31. Artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Quran Surat Maryam, ayat 32. Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, kemudian tumbuh dewasa dengan berbagai mukjizat sebagai tanda kenabian. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam, adalah, 1. Bisa berbicara waktu masih bayi. 2. Dapat memberikan kehidupan kepada burung yang dibuat dari tanah liat.
3. Menyembuhkan orang yang sakit lepra. 4. Menyembuhkan orang buta. 5. Membangkitkan orang mati. 6. Meminta makanan dari surga atas permintaan murid-muridnya. Melihat banyak hal yang luar biasa telah dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, Bani Israel kemudian menyangka bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan. Namun, Nabi Isa alaihi salam mengelak mengakui dirinya adalah Tuhan. Ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam hanya tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan Nabi Isa alaihi salam ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib." Quran Surat Al-Maidah 116. Begitu Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Kontan saja Nabi Isa bersujud, badannya gemetar dan tulang-tulangnya berbunyi seperti akan retak. Dengan tegas Nabi Isa alaihi salam kemudian menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Nabi Isa alaihi salam kemudian menegaskan sebagaimana dalam Al-Quran berikut ini. Artinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, mengatakan-nya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Oke sahabat, itulah cerita tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salam, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.